Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur, kita boleh kembali lagi bersama-sama berkumpul pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada malam hari ini sekali lagi kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat kami masing-masing melalui IG Live ini. Kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin, Engkau sendiri yang menyertai. Biarlah setiap yang kami pelajari boleh menguatkan kami ketika kami hidup di dalam dunia yang Tuhan ciptakan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan teman-teman kami yang saat ini masih di dalam perjalanan, mereka yang belum sampai ke rumah, dan mereka yang akan bergabung, kiranya Tuhan memimpin dan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tokoh Alkitab yang minggu lalu kita sudah pelajari, yaitu Abraham. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-16, kita membaca terlebih dahulu ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu kita lanjut lagi di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu." Lalu ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El-Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?"
ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu mengingatkan, apabila ada Bapak Ibu yang di dalam PA ini ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang tersedia. Nanti di akhir pembahasan, jikalau waktunya masih memungkinkan, maka saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu sedang ajukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar ya mengenai bagaimana Abram, orang yang bukan percaya kepada Yahweh, tetapi mendapatkan anugerah dari Yahweh. Ia percaya kepada Yahweh, dan akhirnya ketika Tuhan meminta Abram untuk pergi ke tanah Kanaan, Abram itu taat dan Abram pergi bersama dengan keluarganya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-15, ketika Abram itu di dalam penantiannya untuk penggenapan janji Tuhan mulai merasa ragu, sekali lagi Abram itu mendapatkan sebuah pengalaman yang istimewa bersama-sama dengan Tuhan, hingga akhirnya Abram diyakinkan bahwa keturunannya sendiri yang akan mewarisi tanah perjanjian itu. Selain itu, ya, tanah itu akan diberikan oleh Tuhan, dan Tuhan membuat sebuah perjanjian dengan sebuah tanda, yaitu apa? Ada ternak yang dipotong menjadi dua bagian, dan Allah berjalan di tengah ternak yang telah dipotong menjadi dua itu. Ada anugerah Allah di dalam kehidupan Abraham pertama kali sebelum Abraham dipanggil untuk pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Dan di dalam kehidupan Abraham ada jatuh bangun dan ada anugerah Tuhan sekali lagi yang terus menopang kehidupan dari Abraham. Hari ini kita memasuki sebuah babak yang baru di dalam kehidupan Abraham. Setelah minggu lalu kita tahu bahwa Abram mengatakan kepada Tuhan, apakah mungkin Eliezer hambaku itu akan mewarisi tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa bukan, yang akan mewarisi tanah itu adalah anak kandungmu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Abram tahu bahwa yang akan mewarisi tanah, yang akan tinggal di dalam tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah anak kandungnya. Tetapi kalau kita melihat di dalam penantian, rupanya Sarah itu mulai ragu. Kalau di dalam pasal yang ke-15, Abram yang ragu, terus kemudian Tuhan meneguhkan Abram melalui sebuah penglihatan. Di dalam pasal yang ke-16, Sarah itu mulai meragukan. Kenapa? Karena kita mendapatkan sebuah info, dikatakan apa? Sarah, istri Abram itu tidak beranak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membuka di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-30, di sana dikatakan apa? Pasal yang ke-11 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Jadi Sarai itu tidak mempunyai anak karena ia mandul. Bapak Ibu 10 tahun menanti, mungkin ketika Tuhan memanggil Abraham di waktu usia 75 tahun, mengatakan bahwa keturunanmu akan banyak. Wah, Abram yang tahu bahwa Sarai itu mandul mempunyai harapan bahwa ada pengharapan lagi bahwa dia akan mempunyai keturunan. Tetapi sudah 10 tahun setelah menanti di dalam janji yang Tuhan berikan,
kok anak yang dinanti-nantikan itu tidak kunjung datang? Ini janji yang benar atau Tuhan telah lupa terhadap janjinya itu? Kita melihat bahwa di dalam ayat yang ketiga tadi, di sana dikatakan apa? Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Bapak Ibu, ya, menanti kelahiran buah hati dari pernikahan yang cukup lama bukanlah sesuatu yang mudah. Setiap pasangan yang sudah menikah pasti menantikan kelahiran dari anak dari hasil pernikahan mereka. Dan ini dialami oleh Abram dan Sarai. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, rupanya ya, kalau kita menyelidiki ya di dalam kitab Kejadian, kata mandul ini itu berasal dari kata akara. Bapak Ibu, kata yang sama ini digunakan juga untuk menunjuk kepada Ribka yang mandul, dan juga di dalam kitab 1 Samuel kita mendapati seorang tokoh yang bernama Hana yang juga mandul. Jadi mereka tidak bisa mempunyai keturunan. Dari rahim mereka tidak bisa melahirkan seorang anak. Dan tentu saja keraguan Sarai ini masuk akal dan akhirnya mempengaruhi Abram, Bapak Ibu. Sarai mengajukan sebuah proposal, yaitu dengan cara apa? Oh, mungkin budak perempuanku itu bisa menjadi solusi bagi keturunanku. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi Abram, ya, kalau Bapak Ibu menjadi Abram, Bapak Ibu akan menjawab apa? Ketika ya Sarai mengatakan bahwa bisa jadi engkau mendapatkan anak dari budak perempuanku. Bapak Ibu, ketika Abram sudah mendengarkan janji Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan melalui penglihatan di dalam pasal yang ke-15, seharusnya Abram mengatakan bahwa bukan, yang dimaksud adalah anak kandungku. Tetapi ketika Sarai mengajukan proposal bahwa Hagar itu bisa dinikahi, dan siapa tahu anak dari pernikahan Abram dan Hagar itu menjadi anak Abram, bisa juga Bapak Ibu. Karena apa? Anak yang dilahirkan oleh Hagar itu menjadi anak dari Abram, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita menjadi pembaca di zaman modern ini, kita akan dengan gemas ketika membaca kisah ini mengatakan gini, sabar ajalah, menunggu janji Tuhan. Toh juga akhirnya Tuhan akan menggenapi janjinya itu dalam kehidupan kalian. Kita mungkin dengan mudah akan mengatakan bahwa Abram dan Sarai harusnya sabar. Karena apa? Karena kita tidak berada di dalam posisi itu. Bahkan kita tidak, ya, karena apa? Karena kita tidak berada secara langsung di dalam peristiwa itu, dan kita sudah mengetahui hasil akhirnya bahwa Abram dan Sarai akan mempunyai anak kandung. Dari rahim Ishaklah Sarai akan memberikan keturunan bagi Abram dan akan mewarisi tanah yang Tuhan telah janjikan untuk diberikan kepada Abram. Apa sih artinya janji Tuhan apabila Sarai meninggal? Bahkan kalau Sarai tidak bisa mempunyai anak, tidak ada artinya apa-apa. Ya, kalau dia punya tanah yang banyak, tapi tidak punya keturunan, maka tanah itu juga akan tidak menjadi milik pusaka dari keturunannya, bukan? Bahkan, ya, ketika Sarai itu tidak mengandung, tidak bisa mempunyai anak, maka jelas bahwa Allah adalah Allah yang berdusta. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, seringkali kita itu seperti Sarai, Bapak Ibu.
ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi persoalan, seringkali kita mencoba untuk menggantikan Tuhan. Kita mencoba-coba dengan mengajukan proposal kita. Oh, mungkin Tuhan maunya kita seperti ini. Mungkin Tuhan maunya kita seperti ini. Alih-alih kita mengajukan proposal, bahkan berapa banyak kita benar-benar menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bisa jadi lewat ini, bisa jadi lewat ini, bisa jadi lewat ini. Kita seringkali berbicara seperti itu. Saya ambil contoh. Ketika kita sedang mengalami sebuah penyakit, terus kemudian kita memutuskan untuk berobat, kita pasti akan bergumul. Kita akan pergi ke dokter yang mana, bukan? Terus kemudian bisa jadi yang ini, bisa jadi, oh kalau si A mengatakan dia sembuh ketika berobat di dokter ini, si B mengatakan, oh pakai dokter ini saja, dokter ini lebih hebat dan lain sebagainya. Kita akan menjadi bingung. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita bergumul kepada Tuhan? Sudahkah kita datang kepada Tuhan membawa pergumulan itu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, Sarai di dalam ayat yang kedua mengatakan bahwa engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Bapak Ibu, kata frasa ini sama di dalam Kejadian pasal 20 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Bapak Ibu, kalau orang Tionghoa bilang tidak ada cara lain, meyu panfa, tidak ada cara lain, ya. Terus kemudian buhuatlah, mau diobati kayak apapun, tidak bisa. Istriku mandul, maka mau tidak mau, Abraham itu akhirnya mengambil Hagar, orang Mesir itu, menjadi istrinya. Bapak Ibu perhatikan, ya, Hagar itu ya hambanya dikatakan orang Mesir. Bapak Ibu, rupanya Hagar itu menjadi hamba dari Sarai bukan sejak Sarai kecil, tetapi kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ya, Kejadian pasal yang ke-12, ketika Abraham itu berada di Mesir, Abraham mengatakan bahwa Sarai itu adalah adiknya, bukan istrinya. Abraham itu ya disambut dengan baik oleh Firaun. Dikatakan di dalam pasal 12 ayat yang ke-16. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, dan unta. Jadi Hagar ini adalah budak yang dihadiahkan oleh Firaun kepada Sarai. Jadi Hagar ini bukan budak yang ikut dengan Sarai sejak Sarai masih kecil. Dan akhirnya Abraham menghampiri Hagar, dan Hagar tahu bahwa dirinya mengandung. Ketika Hagar tahu bahwa dirinya mengandung, maka Hagar memandang rendah nyonyanya, dan Sarai menjadi marah kepada Abraham. Dalam ayat yang kelima ini dikatakan, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Ya, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Dan akhirnya apa yang dilakukan Sarai terhadap Hagar? Sarai menindas Hagar sampai Hagar melarikan diri. Apakah kisah ini berakhir sampai di sana, Bapak Ibu? Tidak. Ya, apakah kisah ini berakhir sampai di Sarai mengusir Hagar dan akhirnya menjadi selesai? Tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
Ya. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ketujuh, malaikat Tuhan menjumpai Hagar yang melarikan diri, Bapak Ibu. Malaikat Tuhan ya membawa Hagar sampai ke sebuah tempat yang dinamakan dengan Syur. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ketujuh, Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Bapak Ibu, ini adalah buah si malakama, Bapak Ibu. Ini adalah bumerang yang dilemparkan oleh Sarai dan akhirnya bumerang itu menyerang Sarai sendiri. Karena ketidaksabaran, ya, karena ketidaksabaran dari Sarai dan Abram di dalam menantikan janji yang telah Tuhan nyatakan, akhirnya mereka harus mengalami masalah di dalam rumah tangga mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, kita boleh bergumul, apakah mungkin ini adalah tanda dari Tuhan, ini adalah solusi yang diberikan oleh Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya adalah jangan sampai, ya, yang harus kita pikirkan adalah jangan sampai kita menjadi Tuhan dan menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita harus ingat Bapak Ibu, bahwa cara Tuhan bekerja itu tidak sama dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita harapkan. Dan terkadang cara Tuhan itu menurut kita lama, tetapi bagi saya tidak ada waktu Tuhan yang terlalu terlambat atau terlalu cepat di dalam menggenapkan rencananya bagi kehidupan kita. Waktu Tuhan itu selalu tepat. Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat di dalam menggenapkan rencananya atas kehidupan kita. Kita harus belajar bersabar, menantikan pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu, ini yang saya alami, ya. Saya boleh menceritakan pergumulan saya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah bergumul ingin melanjutkan studi saya, gitu ya. Saya bergumul untuk mendaftar di sebuah universitas swasta, universitas negeri yang ada di kota Surabaya ini. Saya sudah tanya-tanya kepada rekan-rekan apakah universitas ini baik, kalau saya mau belajar ini apakah ini sesuai, kalau saya mau belajar ini dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya di dalam pergumulan itu saya memutuskan untuk tidak mengambil pendaftaran dan mendaftarkan diri di universitas itu, Bapak Ibu. Ada banyak pertimbangan yang akhirnya setelah saya bergumul, saya memutuskan untuk tidak mengambil. Lalu kemudian STT saat, ya, ketika ada persekutuan, waktu itu rektornya Bapak Pendeta Martus datang ke Surabaya bersama dengan beberapa rekan, men-sharingkan pelayanan dari saat. Saya mencoba bertanya kalau mau mengambil studi S2, ya, itu saya harus stay di Malang berapa lama, begitu. Oh ya, mulai dari Senin sampai Jumat kalau saya tidak salah ingat waktu itu, ya. Senin sampai Jumat saya harus ke Malang, terus kemudian Sabtu bisa pulang, weekend dan pelayanan di gereja. Senin sampai Jumat di Malang, terus kemudian Sabtu bisa pulang dan pelayanan di gereja. Lalu setelah saya bergumul, saya tidak mungkin mengambil ini, ya. Lalu kemudian, ya, salah satu sekolah teologi membuka sebuah program yang sama S2. Tetapi tidak harus Senin sampai Jumat, Bapak Ibu. Karena kesibukan pelayanan. Jadi hari Senin sampai Rabu harus tinggal di seminari itu. Setelah itu Rabu siang selesai kuliah bisa balik ke Surabaya. Jaraknya dengan kota Surabaya tidak terlalu jauh, Bapak.
Dan saya bisa menempuh itu dengan kendaraan, ya, entah kereta, entah menggunakan mobil. Wah, ini menarik. Senin sampai Rabu berada di kampus, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu harus berada di ladang pelayanan, dan Minggu harus berada di ladang pelayanan. Mungkin ini bisa. Tetapi setelah bergumul, akhirnya saya mengatakan kok ini rasanya tidak bisa juga. Begitu ya. Bapak Ibu, tiba-tiba masuklah masa pandemi ini. Sebelum masa pandemi ini, Bapak Ibu, saya sudah berencana untuk mendaftar sekolah online, Bapak Ibu. Ya, di salah satu STT yang tadi menawarkan bahwa programnya itu Senin sampai Rabu. Di sana ada program online, ya, jadi mulai dari Senin sampai Kamis jam 1:30 sampai jam 4 sore kalau tidak salah. Jadi, wah, ini menarik ini. Saya berpikir mungkin ini jalan Tuhan, begitu ya. Mungkin ini jalan Tuhan dan waktu Tuhan bagi saya untuk saya bisa studi lagi, begitu. Tetapi setelah saya bergumul, Bapak Ibu, ternyata rasanya kok susah. Kenapa? Karena saya juga ada jadwal mengajar. Dan di jadwal mengajar saya pulang itu biasanya 1:30 dari kampus. Jadi kalau online-nya mulai 1:30, pasti saya akan ketinggalan pelajaran, begitu ya. Dan saya kan tidak enak, begitu ya. Saya sempat tanya apakah ini direkam. Wah, kalau begitu ada potensi saya ini tidak mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir, begitu kan. Terus akhirnya setelah saya bergumul, akhirnya mungkin ini bukan jalan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, 1 hari sebelum saya berangkat ke Lawang untuk menjalankan pelayanan kedukaan, saya itu sudah daftar akan ikut ya untuk mendengarkan pengarahan dari Saat berkaitan dengan program online yang ditawarkan oleh Saat gitu. Dan akhirnya setelah berkomunikasi dengan dosen ya, setelah saya mendapatkan info mengenai jadwal perkuliahan, terus kemudian setelah saya mengirimkan semua persyaratan untuk studi gitu ya, saya merasa mungkin ini jalan Tuhan. Ya, Bapak Ibu coba lihat dari sebuah universitas ya yang bukan seminari, kemudian bergumul juga ke seminari, tetapi rasanya kok tidak mungkin dan lain sebagainya. Kurang lebih saya harus menunggu kurang lebih 2 tahun Bapak Ibu untuk menggenapkan ya rencana Tuhan untuk saya studi. Dan saat ini saya bersyukur ya saya sudah diterima untuk program ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang di dalam menantikan ya janji Tuhan, menantikan penggenapan waktu Tuhan bagi kehidupan kita seringkali tidak sabar. Bapak Ibu kenal saya adalah orang yang tidak sabaran. Tetapi marilah ketika kita berada di dalam masa-masa yang seperti ini, kita belajar untuk melatih diri lebih peka lagi terhadap kehendak Tuhan, lebih peka lagi terhadap isi hati Tuhan, dan kita melatih diri supaya sabar di dalam menantikan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita masuk di dalam episode yang kedua. Ya. Ketika Hagar itu mengandung, Sarah mengusir Hagar. Bapak Ibu, ketika Hagar itu mengandung, masalah ini menjadi semakin pelik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah pukulan yang telak bagi Sarah. Ya. Kehamilan Hagar memberikan konfirmasi bahwa memang yang bermasalah itu adalah Sarah, bukan Abraham. Kalau di zaman yang modern ini, kita mengatakan mungkin, ya, Abraham itu tidak masalah. Yang bermasalah itu adalah Sarai. Kita tahu zaman yang lalu itu belum ada
USG yang canggih, alat tes spek yang canggih seperti sekarang ini Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah sebuah pukulan yang telak bagi Sarai. Hingga akhirnya Sarai itu dipandang rendah oleh Hagar. Dan akhirnya Hagar pergi ke sebuah tempat, ya, tadi yang saya katakan, di dekat suatu mata air di padang gurun, yaitu dekat mata air di jalan ke Syur. Allah bertanya kepada Hagar, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Ya, Bapak Ibu, pertanyaannya A, jawabannya B. Ya, Hagar tidak tahu kemana ia pergi. Yang ia tahu hanyalah dia lari meninggalkan Sarai, nyonyanya. Lalu apa yang menarik di dalam bagian ini Bapak Ibu? Malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, ya. Di sana dikatakan apa? Malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Wah, Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan suara Tuhan, kita pasti taat ya. Wah, disuruh Tuhan untuk kembali, kita pasti akan kembali. Tetapi kembalinya ini di dalam kondisi yang enak atau bukan Bapak Ibu? Kondisi yang enak, nyaman atau tidak? Ternyata di dalam ayat yang ke-9, Hagar diminta kembali di dalam kondisi yang tidak enak dan kondisi yang tidak nyaman. Kenapa? Kalau engkau kembali di sana, engkau juga akan ditindas lagi oleh nyonyamu. Bapak Ibu, kalau jadi Hagar yang masih waras dan sehat, Bapak Ibu mau kembali atau enggak? Saya yakin 100% bagi kita tidak akan mau kembali. Nah, kalau nyaman aku mau kembali Tuhan. Lawang ini enggak enak, enggak nyaman. Tuhan suruh aku kembali ke sana untuk ditindas. Buat apa? Aku pergi ke tempat lain, aku bisa mendapatkan kehidupan yang lebih enak kok. Bisa saja aku mendapatkan suami yang lebih baik dan keluarga yang lebih bahagia. Gitu kan? Bapak Ibu, ya. Belum selesai, Hagar merespon, malaikat itu berkata lagi kepada Hagar. Dikatakan bahwa aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab Kejadian, maka kita akan mendapati bahwa apa yang diterima oleh Hagar ini adalah sesuatu yang istimewa. Ya, kalau kita membaca kitab Kejadian, maka kita akan mendapati bahwa apa? Bahwa janji bahwa suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar itu disampaikan kepada bapak-bapak patriark. Misalnya kepada Abram, ya, di dalam Kejadian 12 ayat 2. Terus kemudian di dalam Kejadian 13 ayat 13 sampai 16. Terus kemudian kita yang sudah pelajari minggu lalu Kejadian 15 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu kepada Ishak misalnya, Kejadian 26 ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Lalu, janji ini juga disampaikan oleh Allah kepada siapa? Kepada Yakub. Di dalam Kejadian yang ke-28 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa.
Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Wow, Bapak Ibu. Sesuatu yang di luar dugaan. Hagar, perhatikan tadi dikatakan dia adalah orang Mesir, tetapi setelah ia menikah dengan Abram, menjadi istri Abram, Hagar mengandung dan Hagar diusir, dia mendapatkan sebuah hal yang istimewa, yang perempuan lain di dalam kitab Kejadian itu tidak dapatkan. Bahwa keturunannya akan banyak dan tidak dapat dihitung karena banyaknya. Itu perkataan malaikat Tuhan kepada Hagar yang kedua. Perkataan malaikat Tuhan kepada Hagar yang ketiga, dikatakan apa? Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ismail artinya Allah telah mendengar. Wow. Allah tidak tidur, Bapak Ibu. Allah tahu apa yang ia alami. Allah mengerti apa yang Hagar sedang alami saat itu. Allah mendengar. Ya, dikatakan apa? Engkau akan menamainya Ismail sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang membuat Hagar memberanikan diri untuk kembali ke rumah Abram. Sekalipun ia harus menderita, ia harus disiksa oleh Sarai nyonyanya, ia harus menerima penindasan yang dilakukan oleh Sarai. Ia mau karena apa? Berbekal dengan janji Tuhan, ia melewatinya. Bapak Ibu pernah mendengar perkataan demikian, asal ada Tuhan cukup. Asal ada Tuhan cukup. Bapak Ibu, itu adalah sebuah perkataan yang luar biasa. Ya, di dalam orientasi di beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu, minggu lalu ya, diceritakan perjalanan dari STT Saat, Bapak Ibu. Kalau kita tahu STT Saat itu adalah STT yang tidak menarik uang kuliah. Yang dibayarkan oleh mahasiswa itu adalah uang untuk pemeliharaan kampus. Dan kalau mahasiswa yang tinggal di dalam itu mereka membayar untuk biaya hidupnya saja, Bapak Ibu ya. Untuk penggunaan lab komputer dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada uang SKS, terus kemudian uang skripsi dan lain sebagainya ya. Jadi sebulan itu cuma membayar biaya kebutuhan hidupnya. Dari mana saat itu bisa berdiri sampai sekarang, Bapak Ibu? Dari iman kepada Tuhan. Keyakinan bahwa Tuhan yang telah memulai, Tuhan yang akan memimpin pekerjaan Tuhan sampai pada akhirnya. Ya, pernah suatu kali ya saat diceritakan di dalam masa orientasi itu, saat memiliki kebutuhan di dalam hal dana. Bapak Ibu, Tuhan itu mendengar apa yang kita gumulkan. Tuhan itu tahu apa yang saat ini sedang kita gumulkan. Dan di dalam kesaksian yang disampaikan di dalam masa orientasi itu dikatakan apa? Ketika Pak Rektor mengatakan bahwa kita membutuhkan dana sebesar ini, begitu ya.
Tidak berapa lama Bapak Ibu ada seseorang yang mengatakan, aku tahu bahwa seminari ini membutuhkan dana ini. Aku akan menutupi kekurangan dana dari seminari ini. Luar biasa bukan? Tuhan telah mendengar. Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan mengerti betul apa yang saat ini ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, itulah yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi Sarah untuk boleh kembali menjalani kehidupannya, kembali ke rumah siapa? Ke rumah majikannya. Itulah yang membuat Sarah bisa menjalani hari-hari yang berat itu. Ada penyertaan Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Ada karya Tuhan yang nyata di dalam kehidupan Hagar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita bagi anak-anak Tuhan? Bapak Ibu, masa pandemi ini bukanlah sebuah masa yang mudah. Saya percaya kita semua di dalam sebuah kondisi yang tidak mudah. Ya. Semua sudah stres karena harus tinggal di rumah, ya. Semua tidak bisa melakukan kegiatannya dengan bebas lagi seperti dahulu. Bahkan kita sudah mempunyai sebuah kebiasaan atau habit yang baru, bukan? Kemana-mana kita pergi pakai masker, kita membawa hand sanitizer. Setelah kita terima kembalian uang tunai, kita langsung sprot dengan alkohol, ya, dan lain sebagainya. Ada sebuah habit baru yang kita gunakan, yang kita kenakan di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, apakah di dalam masa pandemi yang sulit ini Tuhan tidak mendengarkan pergumulan kita? Apakah Tuhan tidak menyertai kita? Tuhan mendengarkan pergumulan kita. Tuhan menyertai hidup kita. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk mundur di dalam masa-masa yang sulit ini. Beberapa negara sudah masuk di dalam kategori krisis, Bapak Ibu. Sudah berada di dalam kondisi krisis. Kita tidak tahu kapan Indonesia masuk dalam kondisi seperti ini. Dan saya tidak berharap bahwa Indonesia akan masuk di dalam kondisi seperti ini. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa kuat. Kita bisa menjalani hari-hari yang sulit yang kita jalani saat ini. Karena kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah mendengarkan pergumulan kita. Seringkali kenapa kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan? Bisa jadi kita tidak menaikkan doa atas hal itu. Bisa jadi kita tidak berdoa untuk pergumulan kita. Tidak berdoa maka kita tidak mendapatkan apa-apa, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkarya, bahkan Allah yang mendengar setiap doa kita. Apapun pergumulan kita saat ini, kita bisa datang kepada Tuhan, membawa pergumulan kita, dan berbekal inilah kita akan bisa melewati masa-masa sulit yang ada di depan kehidupan setiap kita. Tidak mudah, Bapak Ibu. Ya. Kalau mungkin kita jadi Hagar yang nyuruh kawin siapa, terus kemudian setelah aku punya anak yang nindas juga siapa. Wong yang nyuruh kawin ya Sarah nyonyaku sendiri. Sekarang kok dia ngamuk nindas aku. Kan gak masuk akal. Ada protes mungkin dalam diri Sarai, Bapak Ibu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin susah untuk dijawab. Tetapi berbekal kehadiran Tuhan dan janji Tuhan,
serta bahwa Tuhan, keyakinan bahwa Tuhan akan mendengarkan ya setiap apa yang kita naikkan. Tuhan mengerti pergumulan kita, maka kita bisa melalui masa-masa yang sulit itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada ya di dalam gereja Bapak Ibu yang menyaksikan IG Live ini, ada persekutuan doa, ada ibadah doa, datanglah Bapak Ibu, ikutilah, kita bersama-sama berdoa. Kita yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan setiap doa kita. Seperti yang saya katakan, kenapa kita tidak mendapatkan? Ya, seringkali mungkin kita tidak datang kepada Tuhan di dalam doa. Bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, di masa-masa yang sulit ini, kita tetap yakin, kita tetap percaya bahwa kita tidak sendirian. Ada Allah bersama-sama dengan kita, ada Allah yang mendengarkan setiap seruan doa kita. Oleh karena itu, dengan keyakinan seperti ini, mari kita tetap optimis. Keyakinan kita bukan terletak kepada analisis dari para tim ekonomi, ya, bukan terletak kepada ya analisis orang lain gitu ya. Tetapi kita percaya bahwa keyakinan kita terletak kepada apa? Kepada karya Tuhan. Bahwa Dia akan terus melanjutkan karyanya. Keyakinan kita terletak kepada apa? Janji Tuhan. Bahwa sekalipun sulit, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan sekalipun sulit, Dia tetap akan mendengarkan setiap seru doa kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui PA kita pada malam hari ini. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya tunggu beberapa menit kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu menuliskan kolom chat, menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat yang tersedia. Saya akan bacakan pertanyaannya dan saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Atau mungkin selain pertanyaan, ada Bapak Ibu yang ingin menaikkan beberapa pokok doa, boleh dituliskan di chat itu. Nanti kita akan bersama-sama mendoakannya. Apakah ada Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya teringat dengan sebuah pujian, ya. Pujian yang saya suka ketika saya remaja dan pemuda, ya. Judul lagunya adalah Allah Peduli. Ya, di teks lagunya itu dikatakan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Tetapi ya, satu hal yang ku mengerti, bahwa Allah mengerti dan Allah peduli. Ya, Allah mengerti, Allah peduli dengan setiap pergumulan yang kita sedang hadapi. Bapak Ibu, itu adalah sebuah lagu yang indah ketika kita belajar mengenai kisah dari Hagar ini. Oke, sudah ada pertanyaan. Bapak Ibu pernah mendengar sebuah singkatan yaitu PUS, begitu ya. Pertanyaannya ini berasal dari singkatan itu. PUS itu kepanjangannya adalah Pray Until Something Happen. Bagaimana dengan istilah beberapa orang yang menyebut pray
until something happen. Mendoakan sampai terjadi sesuatu. Bagaimana dengan hal itu? Bagi saya sah-sah aja Bapak Ibu ya kalau kita berdoa sambil menunggu sampai sesuatu terjadi. Tetapi Bapak Ibu yang harus kita mengerti adalah sesuatu yang terjadi itu tidak selalu harus sama dengan apa yang kita minta. Karena apa? Bapa kita, Tuhan itu tahu yang terbaik. Ya, memang di satu sisi saya setuju bahwa kita harus berdoa dengan tekun sampai Tuhan menyatakan kehendaknya. Tetapi di sisi lain, kita harus memahami bahwa terjadi itu tidak boleh dipahami, oh apa yang aku minta, apa yang aku inginkan itu harus tergenapi. Tidak selalu Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan mengerti apa yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Ya, mungkin itu yang saya bisa jawab. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan yang kedua. Apa kita berdoa dengan iman berarti memaksakan kehendak Tuhan? Atau bagaimana doa yang benar? Oke, Bapak Ibu, kita bisa berdoa dengan iman, dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan mendengarkan. Ya, ketika kita berdoa, kita harus ingat otoritas untuk menjawab doa itu terletak pada tangan Tuhan, bukan terletak pada tangan kita. Bapak Ibu, ya saya ibaratkan seperti ini. Bapak Ibu pernah mungkin di dalam perjalanan di mall melihat ada seorang anak yang minta mainan, dan ketika ia minta mainan dan tidak dibelikan oleh orang tuanya, anak itu nangis-nangis, teriak-teriak begitu ya. Akhirnya sampai bergulung-gulung, dan akhirnya ada orang tua yang kalah Bapak Ibu dan memberikan mainan itu. Apakah berdoa dengan iman itu seperti itu? Saya yakin kok tidak. Karena kita tahu bahwa otoritas itu ada pada Tuhan. Dan kita tahu setiap jawaban doa yang Tuhan berikan itu pasti baik. Mungkin saat kita menerimanya, kita tidak menganggap itu baik. Tetapi setelah beberapa waktu kita menoleh ke belakang, kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik ya. Dulu kok dijawabnya seperti ini. Pada waktu kita menerima, kita mungkin tidak bisa menerimanya. Tetapi setelah kita menoleh ke belakang, kita bisa memahami mengapa Tuhan menjawab kita demikian. Bagaimana dengan doa yang benar? Doa yang benar adalah doa dengan sebuah keyakinan. Dan doa yang diletakkan bahwa otoritas untuk menjawab doa itu di tangan Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Jadi ketika kita berdoa boleh kita minta Bapak Ibu. Tetapi ingat ya, kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik bagi setiap kita. Ya. Oke. Apakah dengan berdoa bisa merubah rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, ini pertanyaan berikutnya ya. Apakah dengan berdoa bisa merubah rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Menurut Bapak Ibu bisa merubah enggak? Bapak Ibu, bukan rencana Tuhan yang berubah, tetapi hidup kita yang diubahkan untuk lebih memahami rencana Tuhan. Seperti ilustrasi yang saya sampaikan di depan, saya kepingin studi ya, saya mencoba mengumpulkan, bahkan saya itu pernah Bapak Ibu mendaftar di Reform Theological Seminary Bapak Ibu ya. Waktu itu saya melihat di websitenya itu ada program online. Nah, terus kemudian saya itu tanya kepada yang bertugas di sana, kalau ikut program online itu biayanya berapa? Ya, saya lupa Bapak Ibu, emailnya masih saya simpan.
itu kurang lebih satu semester itu 200-an dolar atau satu bulan 200-an dolar begitu ya. Kenapa saya ingin belajar di Reformed Theological Seminary, Bapak Ibu? Karena beberapa hamba Tuhan yang pernah membimbing saya dan saya suka dengan dengar khotbahnya itu dididik di sana. Misalnya almarhum penginjil Philip Lokito, ya, saya sedang bagaimana beliau membawakan PA, ya, beliau adalah alumni Reformed Theological Seminary di Jackson, Mississippi. Demikian juga dengan Vikaris Inawati Teddy, Bapak Ibu, yang saya suka khotbahnya yang biblical, ya. Beliau juga alumni dari Reformed Theological Seminary. Oleh karena itu saya mencoba menanyakan kalau menjadi mahasiswa online di sana itu bagaimana. Bapak Ibu, karena biaya yang cukup mahal, akhirnya saya tahu diri lah. Ya, saya ngomong, Tuhan, kalau memang belum waktunya ya sudahlah. Saya mungkin belum bisa ke sana, begitu ya. Yang diubah bukan rencana Tuhan, tetapi perspektif kita di dalam melihat rencana Tuhan yang diubah. Jadi hidup kita yang lebih diarahkan lagi untuk memahami apa maksud dan rencana Tuhan. Ya. Bahkan setelah saya diterima di Seminari Alkitab Asia Tenggara untuk menjadi mahasiswa kembali, saya juga terus bergumul, Bapak Ibu. Ya, apakah itu berarti setelah jawaban doa itu dinyatakan, itu terus pergumulan selesai? Enggak. Jadi hidup ini terus dinamis dan kita terus bergumul dengan kehendak Tuhan, mencari tahu apa pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi yang diubah bukan rencana Tuhan, tetapi adalah hidup kita dan perspektif kita di dalam memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih untuk 3 orang yang sudah bertanya ya pada malam hari ini. Mungkin satu pertanyaan lagi. Oke, saya tidak tahu ini waktunya sudah hampir selesai. Coba saya lihat jam dulu. Oke, sudah hampir selesai Bapak Ibu ya. Kita akhiri IG Live kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama dengan kami. Minggu depan kita akan bersama-sama belajar kembali firman Tuhan melalui platform IG Live ini. Mari kita akhiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar banyak dari kisah hidup Abraham, Sarai dan Hagar. Sekalipun ada banyak hal yang tidak menyenangkan, tetapi kami melihat asal ada Tuhan itu cukup. Asal bersama dengan Tuhan itu cukup bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi menguatkan kami, meneguhkan kami, dan menghibur kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi dalam IG Live minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.